Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat deposit doa yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa jumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa saya, semoga saja Anda semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat deposit doa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan, yaitu amalan pembuka rezeki. Sebelum lanjut dengan kerendahan hati, bantu channel kecil ini dengan like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tulis hajat Anda di dalam kolom komentar. Terima kasih. Pemirsa deposit doa yang dirahmati Allah, kali ini saya berbagi keutamaan bekerja mencari nafkah menurut Islam. Bekerja mencari nafkah merupakan amal soleh, pahalanya sangat besar, juga dinilai sebagai sedekah. Allah akan memberikan keberkahan pada setiap nafkah yang diberikan seorang kepada keluarganya. Juga Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik lagi. Allah juga menyamakan bekerja mencari nafkah dengan berjihad di medan perang, sehingga jika seorang yang wafat sedang bekerja mencari nafkah, maka matinya adalah mati syahid. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. HR Muslim nomor 995. Jika mencari nafkah dengan ikhlas akan menuai pahala besar dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai makanan pun yang kamu berikan kepada istrimu. HR Bukhari nomor 56. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari nafkah bisa mendapat pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih ridho Allah. Namun jika itu hanya aktivitas harian semata atau yakin itu hanya sekedar kewajiban suami, belum tentu berbuah pahala. Memberi nafkah termasuk sedekah. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya
harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau beri pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang engkau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. HR Ahmad keempat ayat 131, Syekh Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Harta yang dinafkahkan semakin barokah dan akan diberi ganti dari Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang pelit. HR Bukhari nomor 1442 dan Muslim nomor 1010. Memperhatikan nafkah keluarga akan mendapat penghalang dari siksa neraka. Adi bin Hatim berkata, yang artinya selamatkanlah diri kalian dari neraka walau hanya melalui sedekah dengan sebelah kurma. HR Bukhari nomor 1417. Ada seorang ibu bersama dua putrinya menemuiku meminta makanan, akan tetapi ia tidak mendapati sedikit makanan pun yang ada padaku kecuali sebutir kurma. Maka aku pun memberikan kurma tersebut kepadanya. Lalu ia membagi sebutir kurma tersebut untuk kedua putrinya. Dan ia tidak makan kurma itu sedikit pun. Setelah itu ibu itu berdiri dan pergi keluar. Lalu masuklah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun mengabarkannya tentang ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. HR Bukhari nomor 1418 dan Muslim 2629. Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengeluarkan hartanya untuk keperluan kedua anak perempuannya, kedua saudara perempuannya, atau kepada dua orang kerabat perempuan dengan mengharap pahala dari Allah, lalu Allah mencukupi mereka dengan karunia-Nya, maka amalan tersebut akan membentengi dirinya dari neraka. HR Ahmad 6. Syekh Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Dua hadis terakhir ini menerangkan keutamaan memberikan nafkah pada anak perempuan karena mereka berbeda dengan anak laki-laki yang bisa mencari nafkah, sedangkan perempuan asalnya di rumah. Dari Abu Hurairah ia berkata, pada saat kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami berfokus kepadanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kemudian
kepemudaannya dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan kami lalu bersabda, apakah yang dinilai syahid hanya seorang yang wafat di medan perang? Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia di jalan Allah. Barang siapa bekerja hanya untuk memperbanyak harta, maka dia di jalan syaitan. Sungguh mulianya orang yang bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Jika ia mati dalam bekerja, maka ia dinilai syahid. Pemirsa Deposit Doa yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri video ini, mohon ringankan tangan Anda untuk like, subscribe, dan share, dan tulis di kolom komentar apa yang menjadi hajat Anda yang kita aminkan bersama. Semoga pemirsa Deposit Doa yang dirahmati Allah sehat, lancar rezekinya, punya anak yang soleh-solehah, dan diberikan istiqomah, jadi ahli baca Quran, ahli berzikir, ahli puasa, dan semoga bisa menunaikan ibadah hajinya yang berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.